Sudah dipastikan jawaban Jessie pasti akan menggantung begitu. Daryl hanya tersenyum tipis di ujung bibirnya. Sudah tahu betul bagaimana kebiasaan tunangannya ini. Jangankan keputusan untuk menikah, bahkan untuk melakukan pertunangan beberapa bulan yang lalu pun, Jessie harus mengambil banyak waktu untuk memberi jawaban. Itu pun dengan berbagai alasan yang dibuat oleh Jessie. Pada akhirnya setelah kehabisan alasan, gadis itu tak punya pilihan lain selain menyetujui pertunangan itu. Dengan terpaksa, tentu. Namanya Jessie Agatha. Usianya 26 tahun, 2 tahun lebih tua dari Daryl. Jessie adalah anak konglomerat, di mana keluarganya menjalankan berbagai bisnis di bagian properti, media digital, kuliner, dan Jessie sendiri lebih fokus pada bisnis kosmetiknya. Ia memiliki brand kosmetik sendiri, dan bahkan sudah terkenal di negeri ini, dengan nama Jess Bew. Kenapa Jessie dan Daryl bisa berpacaran hingga pertunangan? Perjodohan adalah jawabannya. Orang tua mereka menjalin hubungan pertemanan yang baik. Tentunya jika Daryl dan Jessie bisa dekat, itu akan menjadi nilai tambahan agar bisa meluaskan kerjasama antara dua pihak. Daryl orangnya simple. Dia bisa sayang dan cinta pada seseorang dengan mudah, kalau orang tersebut pun juga sayang dan cinta pada dirinya. Daryl tahu betul kalau Jessie tak mencintainya. Terlihat dari bahasa tubuhnya yang jelas menyiratkan kalau Daryl hanyalah penghalang bagi masa depan Jessie. Baginya, ini adalah tantangan yang menarik untuk hidupnya. Tantangan untuk menaklukkan hati Jessie. Walau sampai saat ini Jessie masih belum mau bersentuhan fisik lebih dalam dengan Daryl. Pemuda itu menatap lekat ke arah tunangannya. Dengan pelan, ia kembali meraih tangan Jessie dan menggenggamnya. Kapanpun waktu yang tepat untuk kamu, kapanpun kamu siap, aku pasti akan siap juga, bisik Daryl. Jessie hanya membalasnya dengan senyuman kaku tanpa jawaban apapun. Kejadian ini mengingatkan Daryl akan kenangannya setahun lalu, saat pertama kali bertemu dengan Jessie. Malam itu Daryl dan orang tuanya menghadiri acara ulang tahun rekan bisnis dari ayah Daryl. Dari acara itu, Daryl jadi banyak berkenalan dengan orang-orang hebat yang telah sukses dari berbagai bisnis, termasuk ayah Jessie, Sandy. Saya senang sekali bisa bertemu dengan anak muda yang cerdas seperti kamu. Bahkan apa yang saya bicarakan dari tadi kamu paham dan sangat mengerti, ucap Sandy, yang merasa bangga dan senang bisa mengobrol dengan pemuda cerdas seperti Daryl. Daryl tersenyum mendengar pujian tersebut. Kyle, ayah Daryl yang berdiri di sebelahnya, langsung menepuk-nepuk pundak Daryl dengan bangga. Tentu saja dia cerdas. Bahkan di usia 16 tahun, Daryl sudah lulus SMA karena ikut percepatan kelas dan mendapatkan beasiswa di Oxford University. Dan baru beberapa bulan yang lalu, dia tamat dari kuliah S2 di Columbia University. Bangga Gael pada putranya. Wah, luar biasa. Sandy berdecak kagum pada kehebatan Daryl. Di usia muda, bahkan telah memiliki beberapa gelar sarjana. Apa Daryl sudah punya pacar? Tanya Sandy tiba-tiba. Pacar? Daryl mengerutkan keningnya. Bahkan ia sendiri lupa untuk mencari pacar. Selama ini ia hanya fokus belajar. Kembali dari kuliah di Amerika pun membuat Daryl harus belajar mengemban tugas di perusahaan besar keluarganya yang sudah turun-temurun dari kakeknya. Kalau belum, mau saya kenalkan dengan putri saya, kata Sandy. Matanya berpencar di antara kerumunan orang-orang di pesta tersebut. Ia mencari sosok putrinya yang juga ikut ke acara tersebut. Akhirnya pandangan Sandy pun berhenti pada gadis yang memakai dress merah. Nah itu. Sandy menunjuk seorang gadis yang manis dan cantik dengan rambut sebahu. Badannya tinggi langsing. Tak lama Sandy pun melambaikan tangannya pada gadis itu.
"Jessie!" teriaknya. Gadis itu menoleh begitu mendengar panggilan dari ayahnya. Ia pun mendekat ke ayahnya itu. "Kenapa, Pi?" tanya Jessie. Matanya lalu beralih pada dua orang laki-laki yang sedang bersama ayahnya. Senyum manis pun langsung ia sunggingkan pada Gael dan Daryl. "Jess, kenalin ini teman baik Papi. Namanya Om Gael, pemilik Harson Corporation." Jessie langsung mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Gael. "Lalu ini putranya, namanya Daryl, penerus perusahaan tersebut." Tanpa basa-basi, Daryl duluan yang mengulurkan tangannya pada Jessie. Gadis itu pun menyambutnya dan mereka saling berjabat tangan. Senyum manis yang kian ramah dari Jessie berhasil membuat Daryl terpana sesaat. Tanpa sadar, rupanya Daryl tetap menggenggam tangan Jessie dan tak mau melepasnya. Sikap yang ditunjukkan Daryl itu langsung membuat Jessie mengubah ekspresinya. Yang awalnya tersenyum ramah, menjadi tersenyum kaku. Gadis itu segera melepas jabatan tangan mereka dengan sedikit memaksa. Tapi rupanya Daryl sudah tersihir duluan oleh pesona Jessie, sehingga membuat pemuda itu tak mau melepaskan pandangannya sedetik pun pada gadis di hadapannya itu. "Jessie ini putri sulung saya. Dia pemilik brand kosmetik Just Beau. Sementara adiknya itu laki-laki dan masih SMA. Jelas Sandy." "Senang bertemu dengan Om Gael dan Daryl," ucap Jessie. Senyum kakunya pada Daryl masih ia pasang sepanjang malam itu. Itu adalah awal pertemuan mereka. Rupanya pertemuan kedua pun telah diatur oleh orang tua mereka. Tentu pertemuan kedua ini sungguh tidak diharapkan Jessie. Rupanya makan malam privat dengan kedua orang tua itu membahas tentang perjodohan. Mata Jessie membulat sempurna begitu mendengar orang tuanya mengatakan hal tersebut. Berpacaran dengan laki-laki yang usianya lebih muda dari dirinya, sama sekali tak pernah ia bayangkan dan pikirkan. Bagi Jessie, walau Daryl tampan dan rupawan, tapi tidak masuk di daftar pria idamannya. Jessie suka pria yang lebih dewasa dari dirinya, bukan seperti Daryl yang masih seperti anak remaja dengan wajah baby face-nya itu. Lagi pula, Jessie sudah memiliki kekasih. Walau diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya, karena kekasihnya bukan dari kalangan konglomerat seperti keluarganya. Jessie tak bisa menolak perjodohan ini. Kalau menolak, semua aset bisnisnya bisa ditarik kapanpun oleh kuasa dari ayahnya. Ini sama saja dengan membunuh masa depan dan impian yang telah dirancang dengan baik oleh Jessie. Pada akhirnya, Jessie pun mau untuk menerima perjodohan ini. "Beri waktu 1 tahun agar saya bisa dekat dulu dengan Daryl. Jadi kami bisa saling kenal satu sama lain lebih dalam," ucap Jessie pada orang tuanya dan juga pada orang tua Daryl saat itu. Daryl mengerutkan keningnya begitu mendengar persyaratan dari Jessie tersebut. Tak lama, senyum tipis pun tersimpul di bibirnya. Daryl cukup cerdas untuk membaca situasi. Tujuannya tentu bukan untuk saling kenal, tapi untuk menghindar dan menunda. Daryl tahu kalau gadis ini sengaja membuat persyaratan itu agar tak cepat-cepat menikah seperti perintah ayahnya. "Oke, kalau memang kita harus saling kenal dulu lebih dalam. 1 tahun, 2 tahun, berapa lama pun aku siap," jawab Daryl dengan tenang. Mendengar itu, Jessie hanya membalasnya dengan senyuman kaku tanpa menjawab apapun. Sama seperti yang ia lakukan malam ini, ketika membahas pernikahan dengan Daryl. Jessie menghela nafasnya dengan berat. Ini sama saja seperti tugas berat lagi untuknya. Tugas untuk mencari alasan dan terus menunda agar pernikahan dirinya dengan Daryl tak berlangsung.